menggunakan semena-mena pasal ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FISIP. Nah, kembali lagi di YouTube channel FISIP Unrah Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kepala Departemen Hukum Pidana, yaitu Bapak Dr. Andre SMH. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang ya, Pak, mengenai isu hukum yang saat ini ramai diperbincangkan di media massa. Nah, sebelum kita lebih dalam masuk ke dalam pembahasan, akan lebih baiknya kita mengetahui terkait dengan Bapak sendiri ya, Pak. Jadi Bapak Andre ini merupakan Kepala Departemen Hukum Pidana sekaligus pembina dari Anaconda di program studi ilmu hukum. Nah, rasanya nggak sah ya, Pak, kalau kita nggak menggaungkan jargon di Anaconda kita ya, Pak. Nah, kalau saya mengatakan Anaconda, Bapak tahu kan Pak jargonnya kan, Pak, sebagai pembina Anaconda? Insyaallah. Oke. Anaconda dari mata turun ke hati, satu sama rasa. Luar biasa ya, Pak, jargon kita ya, Pak, di Anaconda ya, Pak. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai isu hukum yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya dalam lingkungan masyarakat kini banyaknya polemik yang terjadi, Pak. Nah, ada pro kontra dalam masyarakat, tak hanya dalam di masyarakat saja, namun dalam lingkungan mahasiswa, kaum intelektual maupun kaum akademisi lainnya menimbulkan pro kontra, Pak, terkait dengan rancangan Kitab Undang-Undang Pidana tersebut, Pak. Salah satunya yang banyak sekali timbul yaitu pihak dari kontranya sendiri, Pak, yang mengatakan bahwasanya rancangan Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan presiden bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu equality before the law, yaitu persamaan di mata hukum, serta mencoreng nilai-nilai ataupun sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini ya, Pak. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana sih terkait dengan hadirnya pasal baru di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya pada pasal penghinaan presiden ini, Pak? Gimana pendapat Bapak? Silakan. Oke, makasih atas pertanyaannya. Ya, saya lihat di beberapa media memang banyak ya, ada yang demo terkait dengan pasal penghinaan seolah-olah ya. Dengan hadirnya pasal penghinaan presiden ini seolah-olah itu menghidupkan kembali, kan dulu pernah ya, ini sekali lagi bukan hal yang baru ya, hal yang baru dulu sudah ada juga di dalam KUHP, kemudian dicabut oleh MK 2006, habis itu dimunculkan lagi di dalam RKUHP seolah-olah begitu, seolah-olah yang menentang ini itu kalau seandainya mereka mengkritik pemerintah, nah ini bisa dihukum, bisa dipidana. Itu intinya di situ. Padahal sesungguhnya saya lihat itu berbeda ya. Ada kritik, ada menghina, itu hal yang berbeda gitu. Menurut ilmu hukum pidana. Jadi apa itu yang menghina, apa yang mengkritik itu jelas beda sekali. Kalau mengkritik itu sifatnya konstruktif, membangun. Sementara menghina itu destruktif, merusak. Ya kan? Kalau coba lihat apa pengertian menghina dengan mengkritik itu jelas beda sekali ya. Padahal saya lihat di beberapa media itu seolah-olah tidak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Itu yang jadi masalah gitu. Kan yang dilarang itu adalah menghina, ya kan? Itu intinya di situ, sekira begitu. Tapi menurut pandangan masyarakat banyak menilai bahwasanya dengan hadirnya pasal dalam undang-undang tersebut justru berpotensi nih pemerintah untuk anti dikritik. Nah, apabila masyarakat yang misalnya tak paham apa perbedaan dari menghina ataupun mengkritik, sehingga pemerintah dengan menggunakan pasal tersebut sewenang-wenang dapat menghukum dari masyarakat yang melakukan penghinaan tersebut, apakah sudah sesuai pasal ini dikenakan, Pak? Dia tidak tahu nih jika perbuatannya ini termasuk dalam penghinaan. Sebenarnya dia mengkritik, namun karena adanya pasal ini, presiden justru menggunakan semena-mena pasal ini, Pak. Bagaimana? Ya itu kan dalam kalau salah diatur pasal 218 ya. Satu adalah menghina martabat ya presiden dan wakil presiden. Kemudian kedua ada klausul di bawah itu kalau untuk kepentingan umum atau membela diri itu tidak bisa dihukum. Alasannya apa? Alasannya itulah demi kepentingan umum, itu artinya apa?
itu sebenarnya di situ ada penjelasan di dalam pasal berikutnya. Dan di dalam penjelasan RKUHP itu kalau orang yang mengkritik pemerintah untuk tujuan kepentingan umum itu maksudnya begitu. Salah satunya mengkritik pemerintah itu dibenarkan. Jadi tidak ada masalah gitu kalau dia tujuannya adalah mengkritik pemerintah gitu. Asalkan tadi kan kalau mengkritik misalnya kenaikan BBM, ya BBM ini naik ceritanya ini tiba-tiba mahasiswa demo bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Seharusnya begini-begini misalnya. Itu kan kritik. Tujuannya adalah kebijakan pemerintah, bukan personal. Nah, menghina ini kan personal. Ya, personal merendahkan diri, martabat dan harga diri si presiden dan wakil presiden. Dan yang menjadi yang berbeda dengan pencabutan dalam MK itu kan 2006 pernah dicabut itu kan. Nah, berbeda itu delik aduan. Yang sekarangnya adalah delik aduan. Ya, delik aduan bukan delik biasa. Kalau dulu kan delik biasa. Yang dicabut oleh MK itu adalah delik biasa. Kan dalam hukum pidana kan ada delik biasa, delik aduan, delik formil, delik material kan gitu. Jadi kalau presiden walaupun merasa terhina tetapi dia tidak dalam tanda kutip tidak mau mengadukan, ya tidak bisa perkara itu dilanjutkan karena syarat untuk melakukan syarat perbuatan penghinaan itu presidennya harus mengadukan. Kalau tidak dia mengadukan berarti tidak bisa diproses. Itu kuncinya di situ gitu loh. Bapak kan mengatakan tadi bahwasanya aturan ini pernah dihapuskan oleh MK. Nah, selain dari perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, apakah ada hal lain sehingga pasal ini perlu dihadirkan kembali di tengah masyarakat saat ini? Ya kan kita ini kan kalau petanya seluruh dunia ini, ya namanya pasal penghinaan itu rata-rata ada di RKUHP di KUHP seluruh dunia. Misal ya, yang tidak itu di Amerika nggak ada karena negaranya bebas. Ya, ada beberapa misalnya di Jerman. Ya, ada beberapa negara-negara lain itu juga ada yang mengatur itu, ya mengatur pasal penghinaan itu. Ya, sementara yang kita bangun ini adalah RKUHP Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kalau kita berbicara Pancasila sebagai dasar pijakan pembangunan RKUHP ini, tentunya dalam Pancasila kan ada nilai-nilai ketuhanan. Di nilai-nilai ketuhanan itu terlarang yang namanya menghina, kan gitu. Nilai-nilai kemasyarakatan, dalam Pancasila kan ada nilai-nilai kemasyarakatan. Menurut lokalis, ya menurut hukum adat itu terlarang yang namanya menghina. Jadi kita bukan berdasarkan pembangunan misalnya berdasarkan liberal, tidak gitu. Kita berdasarkan prinsip atau nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 begitu. Itu landasannya begitu. Kemudian kedua, itu tidak otomatis. Sekali lagi itu adalah delik aduan, jadi tidak otomatis perkara itu terjadi habis itu langsung diproses oleh penegak hukum, tidak, karena harus ada yang mengadu dulu. Yang ketiga adalah saya kira presiden dengan rakyat biasa itu berbeda sekali gitu loh. Bedanya di mana? Kalau membunuh presiden itu bisa dikenakan pasal makar, kemudian orang biasa itu bisa dikenakan pasal 338 atau 340 pembunuhan biasa gitu. Kalau menghina presiden itu ada pasal sendiri, tapi menghina orang biasa bisa dikenakan pasal 310. Ini hal yang berbeda. Jadi presiden itu di samping warga negara biasa, tetapi dia sebagai mewakili kepala pemerintahan yang harus dilindungi. Sayangnya ya, tahun 2006 itu pasal menghina presiden Indonesia sekarang itu sudah nggak bisa diterapkan. Tapi kalau ada presiden asing datang ke Indonesia dihina oleh orang Indonesia, itu bisa dihukum. Bisa dikenakan pasal di Indonesia ya? Kalau menghina camat, menghina bupati, menghina gubernur itu bisa dihukum. Bagaimana menghina presiden tidak dihukum? Seharusnya menghina presiden justru seharusnya ya itu perlu. Sedangkan menghina bupati, menghina camat itu kan ada ya di dalam KUHP. Ya, anehnya lagi tadi saya katakan menghina presiden kita tidak bisa dihukum karena sudah dicabut oleh MK. Tetapi menghina presiden asing yang berkunjung ke Indonesia sekarang itu bisa dihukum. Kan aneh kan berpikirnya. Namun apabila presiden asing itu misalnya tidak melakukan aduan, apakah kan sekarang kan sudah dihapus ya, sudah nggak ada lagi karena kan deliknya dulu biasa dulu. Itu karena dalam RKUHP sendiri juga diatur bahwa sekarang kalau seandainya menghina atau
dalam tanda kutip merendahkan martabat presiden asing atau yang mewakili ke Indonesia, itu bisa dihukum. Masa mau menghina presiden kita sendiri tidak dihukum? Jadi bagaimana itu logikanya gitu. Jadi kalau membangun hukum Indonesia ada berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, boleh kita mendengar aspirasi dari luar, tapi ada namanya istilahnya margin of appreciation. Margin of appreciation itu adalah batas-batas pembenaran yang diambil dari luar, itu harus screenshot maksudnya, disaring. Jadi nggak otomatis yang namanya nilai-nilai dari luar itu diambil, tidak gitu loh. Harus disaring juga, difilter juga menggunakan nilai-nilai kita. Apa nilai-nilai kita? Itu Pancasila. Dalam Pancasila saja ada nilai-nilai ketuhanan. Ya berarti kan nilai-nilai religiositas itu kan dalam menghina itu dalam nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama itu kan terlarang, nggak boleh. Ya. Nah, jadi kan kita sekali lagi kembali kepada nilai-nilai Pancasila. RKUHP itu dibangun atas nama nilai di bawah lingkungan di bawah nilai-nilai Pancasila begitu. Jadi kita harus maknai lagi ya Pak, apa perbedaan dari menghina dengan mengkritik. Iya. Masyarakat perlu pahami lagi. Iya. Jadi intinya apa beda menghina dengan mengkritik? Kan beda sekali. Presiden seperti stupa Borobudur, kan ada gitu ya? Iya. Ya kan pernah itu kan beberapa kasus itu kan. Apakah benar begitu? Akan tujuannya adalah menyerang personal pribadi si presiden atau wakilnya. Tapi kalau mengkritik kebijakannya nggak ada masalah. Bahkan di penjelasannya dalam kalau nggak salah 219 itu dibunyikan kalau seandainya dengan tujuan kepentingan umum kan gitu. 218 itu menyatakan kalau merendahkan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu bisa dihukum 3 tahun dan 6 bulan. Tapi dalam ayat berikutnya, kalau seandainya perbuatan itu untuk kepentingan umum, ingat ya dalam penjelasan kepentingan umum salah satunya mengkritik. Artinya apa? Pasal yang di atas itu tidak berlaku kalau tujuannya mengkritik. Nah ya kan nggak ada masalah. Artinya apa yang mau didemokan? Kalau mau didemokan, apa yang mau dimasalahkan karena sudah ada penjelasannya bahwa orang boleh saja mengkritik. Tetapi yang nggak boleh itu menghina. Sekali lagi menghina dengan mengkritik itu beda sekali. Satu adalah tadi menghina itu sifatnya merusak, destruktif. Sementara yang namanya mengkritik ini adalah konstruktif, membangun. Kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, harusnya begini kan begitu. Ada alternatif yang diberikan kan? Nah itu namanya mengkritik. Ada solusi yang diberikan misalnya, atau mungkin tidak sependapat dengan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, kan namanya kritik. Ayo. Kemudian di sisi lain ada syaratnya tadi untuk memproses itu harus ada yang mengadu. Siapa yang mengadu adalah presiden. Korban dari penghinaan tersebut. Iya, kalau dia merasa ya. Tapi bisa jadi dia merasa terhina, tapi dia nggak mengadu kan tidak ada masalah kan. Artinya perkara itu nggak bisa lanjut. Karena kuncinya startnya harus diadu kan gitu. Jadi intinya di situ. Jadi walaupun masyarakat menilai bahwasanya hadirnya pasal ini justru membatasi kebebasan mereka berpendapat, sebenarnya itu salah. Di sini yang dibatasi hanya mengkritik dari personal presiden itu ya Pak. Iya. Tidak membatasi untuk mengkritik kebijakan dari pemerintah. Iya. Baik. Nah, selain dari adanya pasal penghinaan presiden ini kan kita mengetahui ada pasal-pasal lain Pak berkembang dalam rancangan Kitab Undang Hukum Pidana ini. Dan di tahun terakhir pembahasan RKUHP ini menimbulkan aksi demo masyarakat di seluruh Indonesia. Tentu hal ini menjadi permasalahan besar ya kan Pak. Nah, terkait dengan hadirnya pasal-pasal baru ini di RKUHP, apa urgensi sehingga pasal ini perlu tetap dipertahankan dan mengesampingkan aksi demo yang sebelumnya pernah dilakukan oleh mahasiswa itu Pak? Bagaimana pendapat Bapak? Ya karena kan RKUHP ini sebenarnya sudah lama sekali ya, bukan hanya 2 tahun 3 tahun yang kemarin, bahkan banyak para ahli hukum itu mengatakan tahun 83 ya RKUHP itu sudah jadi sebenarnya, cuma ada beberapa penambahan dan pengurangan gitu ya. Salah satunya ada beberapa item-item yang perlu diperbaiki ya kan kalau nggak salah itu ada sekitar 14-an itu daftar DIM-nya itu yang bermasalah yang akan dibahas itu. Nah salah satunya pasal penghinaan presiden itu yang tadi gitu. Tapi itu kan sudah diberikan penjelasan ya. Nah, dulu kan misalnya perbuatannya diatur dalam pasal tertentu, kemudian nggak ada penjelasannya, jadi repot begitu. Sekarang udah ada penjelasannya, ya.
Jadi kan RKUHP itu kan sekarang ada dua buku. Satu adalah ketentuan umum, kedua adalah kejahatan. Nah, buku satu itu seharusnya dilihat juga. Kalau ada ancaman pidana penjara di situ sebenarnya apa maksudnya? Apakah otomatis diterapkan pidana penjara? Itu tidak itu. Ada alternatif untuk imprisonment sekarang. Ada alternatif untuk menghindari pidana penjara. Walaupun dirumuskan tidak pidana penjara, ada misalnya pidana keadilan sosial, ada pidana denda, ada pidana pengawasan. Dulu namanya pidana sekarang namanya pidana bersyarat. Kalau di RKUHP namanya pidana pengawasan, tapi hakikatnya sama gitu. Jadi itu saja sebenarnya, ada beberapa bukan itu saja, ada banyak sekali asas-asas, ketentuan-ketentuan mulai dari perbuatan pidananya, mulai dari pertanggungjawaban pidana, mulai dari sanksi pidana. Ada asas-asas yang berkembang. Intinya itu yang saya katakan bahwa sangat banyak sekali ya, aturan, norma, nilai-nilai atau asas-asas yang dirubah dalam RKUHP itu. Nah, kalau berbicara RKUHP harus berbicara keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal saja. Pasal-pasal ada di kejahatan. Sementara ketentuan umumnya harus dilihat juga gitu loh. Karena bisa jadi orang melihat, oh karena sanksinya tinggi, misalnya ya, tadi kan pasal 218 itu berkaitan dengan tentang penghinaan itu, ya, itu 3 tahun 6 bulan. Tetapi kalau dilihat di buku 1, apakah bisa diterapkan pidana lain? Ya, bisa saja, karena dalam RKUHP sekarang ancaman pidana 5 tahun ke bawah itu bisa dialternatifkan dengan sanksi yang lain gitu. Jadi adanya RKUHP sekarang ini justru mempermudah atau meringankan penjatuhan hukuman ya Pak, sehingga ada alternatif lain apabila ada penjatuhan hukuman yang lebih berat seperti itu ya Pak. Iya. Justru merubah ke RKUHP ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Iya. Jadi teman-teman semua perlu kita pahami bersama dan kita garis bawahi bahwasanya hadirnya pasal penghinaan presiden ini ditujukan untuk masyarakat yang melakukan penghinaan secara personal oleh presiden, bukan membatasi masyarakat mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu kita sebagai masyarakat maupun kaum intelektual lainnya harus memaknai secara dalam, terutama dalam hukum pidana ya Pak, kita harus lebih dalami sehingga kita mengetahui makna dari hadirnya pasal penghinaan presiden tersebut. Baik, luar biasa ya Pak pembahasan kita hari ini. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan sahabat Visip lainnya yang sedang menonton video ini. Baik, sekali lagi kita gaungkan ya Pak jargon Anaconda kita. Sip. Anaconda dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Satu sama. Baik teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena video ini akan update terus kalau teman-teman ikut meng-subscribe video kita ini ya teman-teman. Jadi sekian pembahasan kita hari ini ya Pak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!